Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Nur Darmawan, NIM 2018 061003 dari kelas E, mata kuliah Hukum Lingkungan. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Upaya Mewujudkan Target Pembangunan Berkelanjutan SDGs di Bidang Kehutanan. Pertama-tama, negara Indonesia itu berbentuk negara yang tropis, di mana kekayaan alam itu salah satunya hutan itu melimpah. Mayoritas penduduk Indonesia juga bergantung pada hutan, mulai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pada produk olahan kayu, kemudian buah-buahan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dari sektor olahan kayu itu karena banyaknya industri yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan prinsip ekologi di dalam proses produksinya itu tidak diperhatikan. Kemudian hambatannya juga dalam pengelolaan hutan ini hampir secara umum bukan disebabkan oleh faktor teknis semata, namun juga disebabkan oleh faktor sosial, hingga saat ini tantangan terberat dalam mengembangkan pengelolaan hutan berkelanjutan adalah masalahnya itu kemiskinan. Nah, dengan demikian, upaya mewujudkan target pembangunan berkelanjutan SDGs di bidang kehutanan ini dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan secara efisien dan berorientasikan pada pemanfaatan untuk di masa kini, serta hutan tetap lestari dengan adanya pengelolaan hutan secara baik tersebut, sehingga manfaat dari hutan dapat dinikmati oleh manusia yang akan datang. Tujuan penelitian ini pada intinya untuk memahami konsep Sustainable Development Goals SDGs dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan. Hal ini juga mencakup apa saja yang dapat dilakukan dalam menjawab problem kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan itu dalam penelitian ini adalah pengumpulan peran hutan dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasikan pada manfaat hutan secara baik dalam hal segi ekonomi, sosial, serta perlindungan hutan yang memiliki peluang untuk mewujudkan tujuan dari SDGs itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat melalui tujuan SDGs di bidang pengelolaan hutan, untuk membuka potensi hutan dengan berorientasikan pada nilai kemanfaatan serta pengelolaan hutan yang secara berkelanjutan untuk kesejahteraan umat di masa kini, serta kesejahteraan umat di masa yang akan datang. Temuan dan analisis saya mulai dari rumusan masalah 1, yaitu bagaimana peran hutan dalam pembangunan berkelanjutan melalui SDGs dalam meningkatkan manfaat hutan secara ekonomi, sosial, dan perlindungan hutan untuk mempertahankan kelestarian ekologi. Salah satu tujuan dibentuknya SDGs di bidang kehutanan yaitu untuk melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, kemudian mengelola hutan secara berkelanjutan, menanggulangi pengangguran, menghambat serta mengembalikan lahan yang telah terdegradasi, dan menghambat kerusakan keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan yang berorientasi pada resources and community-based development. SDGs dibentuk dalam rangka mengentaskan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim. Peran hutan sebagai penyedia jasa layanan ekosistem lengkap dengan biodiversitasnya yang terkandung di dalamnya diketahui mampu memenuhi cita-cita perkembangan berkelanjutan bagi populasi dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Kemudian ada pun tujuan dari SDGs sendiri. Tujuan utamanya itu memperbaiki kerusakan hutan di dunia melalui manajemen hutan yang berkelanjutan, meliputi perlindungan, restorasi, aforestasi, dan reforestasi, serta meningkatkan upaya pencegahan degradasi hutan. Tujuan global, satu, untuk meningkatkan manfaat hutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, meliputi peningkatan kehidupan yang berkelanjutan untuk komunitas yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Kemudian
Tujuan global yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan secara signifikan proporsi daerah perlindungan hutan di dunia beserta daerah manajemen hutan lainnya sebagai penghasil produk hutan. Kemudian tujuan global selanjutnya yaitu mengubah penurunan dari dukungan pengembangan resmi maupun bantuan finansial tambahan maupun dari berbagai sumber dan implementasi manajemen hutan yang berkelanjutan. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana konsep pelestarian hutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan sumber daya alam dengan konsep pembangunan berkelanjutan itu untuk menjaga ketahanan lingkungan, menjaga ketahanan wilayah maupun lingkungan lainnya. Pemerintah juga perlu menetapkan mekanisme yang sinergitas kelembagaannya itu dilaksanakan di daerah berupa strategi pemberdayaan masyarakat. Salah satunya elemen yang paling penting dalam pengelolaan hutan itu adalah konsep pelestarian, khususnya menyangkut pada kelestarian hasil hutan. Kelestarian hasil hutan sekarang pada umumnya dianggap mempunyai hubungan dengan lingkungan yang lebih luas dari segi ekologi dan sosial ekonomi suatu wilayah. Jadi kesimpulannya, kekayaan sumber daya hutan sebagaimana yang digambarkan itu memberikan arti penting bagi Indonesia baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta untuk masyarakat. Dari fungsi hutan sebagai penyerap karbon dioksida dan nilai keanekaragaman hayati bagi Indonesia. Kekayaan sumber daya hutan juga merupakan penyumbang yang nyata dan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi penduduk Indonesia yang bergantung pada adanya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari hasil hutan maupun berasal dari sektor olahan kayu. Hutan merupakan salah satu alat utama dalam geraknya suatu pertumbuhan ekonomi seperti sebagai penyedia atau penyuplai dalam pembangunan terhadap sektor lainnya yang membutuhkan teknologi dari luar negeri. Hutan juga sebagai penunjang pertama dalam pembangunan dalam berbagai sektor yang paling utama yaitu sektor hasil hutan seperti perkebunan hingga sektor industri olahan hasil hutan lainnya. Dibentuknya SDGs itu diharapkan dapat melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan ekosistem daratan dengan mengelola hutan secara berkelanjutan, menanggulangi pengangguran, menghambat serta mengembalikan lahan yang terdegradasi, serta menghambat terjadinya kerusakan keanekaragaman hayati. Kemudian saran dari saya yaitu pertama, perlu adanya pemberdayaan terhadap pengelolaan hutan secara intensif yang melibatkan berbagai sektor pendukung dalam rangka mewujudkan program-program dan tujuan-tujuan utama dan tujuan global dari SDGs sendiri dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta pemanfaatan hutan secara efisien untuk kemaslahatan umat di masa kini serta di masa yang akan datang. Pengelolaan hutan ke depannya juga sebaiknya melibatkan masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar supaya masyarakat sendiri itu ada rasa memiliki hutan tersebut sehingga masyarakat tersebut ingin melindungi hutan. Karena dengan hal tersebut masyarakat menganggap bahwa hutan itu penting dan hutan itu merupakan sumber kehidupan bagi mereka sendiri, tidak untuk dirusak ataupun tidak untuk dimanfaatkan secara berlebihan yang menyebabkan ekosistem hutan itu menjadi rusak. Kemudian perlu dilakukannya penyuluhan, pembinaan dari pemerintah bahwa hutan itu sangatlah penting untuk kehidupan di masa kini dan di masa yang akan datang, serta pengawasan yang baik agar masyarakat itu semakin mengerti dan memahami dari fungsi hutan tersebut, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan efisien dan juga bertanggung jawab untuk kelestarian hutan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.